Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Maria Jenita Benani, NPM 1217058, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membawakan materi tentang perdagangan internasional menurut teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonomi Swedia, yaitu Eli Heckscher pada tahun 1919 dan Bertie Ohlin pada tahun 1933 mengemukakan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Sebelum masuk ke dalam pembahasan teori Heckscher-Ohlin, tulisan ini sedikit akan mengemukakan kelemahan teori klasik yang mendorong munculnya teori Heckscher-Ohlin. Teori klasik keunggulan komparatif menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam faktor produksi yang secara eksplisit antar negara. Namun teori ini tidak akan memberikan penjelasan mengenai penyebab perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin kemudian mencoba memberikan penjelasan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Oleh karena itu, teori modern Heckscher-Ohlin dikenal sebagai de-proportional factor theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Teori Heckscher-Ohlin memprediksi bahwa negara-negara yang akan mengekspor barang secara intensif menggunakan faktor berlimpah secara lokal sambil mengimpor barang-barang secara intensif menggunakan faktor-faktor lokal yang langka. Jadi teori Heckscher-Ohlin mencoba menjelaskan pola dari perdagangan internasional yang kita teliti pada ekonomi dunia. Teori Heckscher-Ohlin mempunyai pertimbangan akal sehat. Contohnya, Amerika Serikat telah lama menjadi eksportir besar dari produk-produk pertanian, mencerminkan negara tersebut mempunyai pertanian yang melimpah karena tanahnya baik untuk ditanami. Sebaiknya, Cina unggul pada ekspor barang-barang produksi dalam tenaga kerja intensif industri manufaktur. Ini mencerminkan bahwa Cina mempunyai tenaga kerja dengan biaya rendah berlimpah. Di Amerika Serikat, yang kekurangan tenaga kerja dan biaya rendah, telah memilih untuk mengimpor buruh. Secara relatif tidak mutlak, sumbangan adalah penting. Sebuah negara bisa mempunyai jumlah lahan dan tenaga kerja lebih besar dari negara lain, tetapi menjadi relatif melimpah satu dari mereka. Teori Heckscher-Ohlin atau HO menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik. Negara-negara cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut teori Heckscher-Ohlin, suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi. Teori modern Heckscher-Ohlin atau teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva
pertama adalah kurva Isokos, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva Isokuant, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva Isokos akan bersinambungan dengan kurva Isokuant pada suatu titik optimal. Jadi dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Analisis hipotesis Hexer-Ohlin dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang kedua, komparatif advantage dari suatu negara produk yang dimiliki masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Yang keempat, sebaiknya masing-masing negara akan mengimpor barang-barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal untuk memproduksinya. Yang kelima, kelemahan dari teori Hexer-Ohlin yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Teori modern atau Hexer-Ohlin teori. Teori klasik hanya mampu menjelaskan tentang keunggulan mutlak dan komparatif yang memunculkan anggapan bahwa ada 3 faktor utama yang menentukan atau mempengaruhi keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu komoditas. Teori modern mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan suatu negara memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara lain. Teori klasik tidak dapat menjelaskan kenapa terdapat fungsi produksi antara dua negara, sehingga muncullah pemikiran-pemikiran baru yang beranggapan bahwa fungsi produksi itu sama dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan dalam komparatif advantage adalah proporsi pemilihan faktor produksi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori perdagangan internasional modern atau faktor proporsional teori oleh Hexer dan Ohlin. Teori klasik menjelaskan bahwa keuntungan dari perdagangan internasional itu timbul karena adanya komparatif advantage yang berbeda antara dua negara. Dalam komparatif advantage, perdagangan internasional terjadi karena ada perbedaan di dalam fungsi produksi kedua negara. Jika fungsi produksinya sama, maka kebutuhan tenaga kerja juga akan sama nilai produksinya, sehingga tidak akan terjadi perdagangan internasional. Oleh karena itu, syarat timbulnya perdagangan internasional adalah perbedaan fungsi produksi antara kedua negara. Namun dalam teori klasik, hal ini tidak dijelaskan, sehingga muncullah teori baru yang dikenal dengan teori modern yang dimulai dengan anggapan bahwa fungsi produksi itu sama dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perbedaan. Komparatif advantage adalah proporsi kepemilikan faktor produksi. Teori ini dikenal dengan faktor proporsional teori yang dikenal oleh Elie Hexer dan Bertie Ohlin. Hexer-Ohlin menjelaskan bahwa perbedaan dalam faktor produksi yang tersedia bisa menimbulkan perdagangan antar negara. Dalam ilmu ekonomi ada 4 golongan faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, atau termasuk keadaan dan kekayaan alam, barang modal, dan kepengusahaan. Suatu negara bisa memiliki lebih banyak atau lebih sedikit masing-masing faktor ini dibandingkan negara lain.
Bila hal ini terjadi, maka akan timbul keunggulan komparatif negara tersebut di bidang produksi tertentu, khususnya di bidang yang cenderung menggunakan lebih banyak faktor produksi yang tersedia dalam jumlah yang relatif lebih banyak. Perbedaan dalam kekayaan alam merupakan contoh yang paling jelas. Misalnya, Saudi Arabia yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi minyak bumi karena sumber daya minyak bumi yang tersedia sangat melimpah dan jumlah atau kualitas tenaga juga bisa menimbulkan perdagangan. Misalnya, Indonesia dan India mempunyai keunggulan komparatif dalam produksi barang-barang padat karya. Perbedaan barang modal yang tersedia juga bisa menjadi perbedaan keunggulan komparatif dalam barang-barang padat modal dan teknologi tinggi seperti mesin-mesin, mobil, komputer, dan lain seperti yang ada di Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Selain itu, keunggulan dan entrepreneurship seperti yang ada di Amerika Serikat, Jepang, dan negara maju lainnya dalam hal perusahaan multinasional dan perbankan internasional juga menjadi keunggulan komparatif yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Teori Hexer-Ohlin didasarkan pada sejumlah asumsi lugas yang sengaja dikemukakan untuk menyederhanakan rumusan permasalahannya. Namun harus diakui bahwa ada beberapa kelemahan asumsi yang menjadikan teori tersebut tidak sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan dagang yang berlangsung saat ini. Asumsi-asumsi pokok teori perdagangan Hexer-Ohlin adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat dua negara saja, negara satu dan negara dua komoditi yaitu komoditi X dan komoditi Y, dan dua faktor produksi, tenaga kerja dan modal. Yang kedua, kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksinya. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Yang kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang ke-10, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Yang ke-11, perdagangan internasional antara dua negara seimbang. Inti dari modal Hexer-Ohlin adalah bahwa suatu negara cenderung untuk mengekspor barang yang menggunakan lebih banyak faktor produksi relatif melimpah di negara tersebut. Jika dikaitkan dengan kenyataan secara umum, jawabannya adalah benar. Negara-negara yang memiliki sumber daya alam tertentu yang jumlahnya relatif melimpah akan cenderung mengekspor sumber alam yang melimpah tersebut seperti Saudi Arabia, Prancis, dan Spanyol. Begitu pula dengan negara berpenduduk padat tetapi relatif kurang memiliki faktor produksi kapital dan cenderung mengekspor barang-barang yang padat karya seperti di India, Indonesia, dan Tiongkok. Sedangkan yang dimiliki faktor produksi modal atau kapital akan relatif mengekspor barang-barang padat modal seperti di Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris. Teori Hexer-Ohlin secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain jika negara tersebut memiliki perbedaan selera yang ditandai dengan perbedaan kondisi ekonomi di negara yang melakukan perdagangan. Sebagai contoh adalah negara maju dan negara berkembang.
Oleh karena itu, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki dan faktor produksi yang berbeda antar negara maju dan negara berkembang. Sekian dan terima kasih.